Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan fadilah, keutamaan as-saum atau as-siyam, keutamaan puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita, orang-orang yang beriman, untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. As-saum atau as-siyam, puasa adalah wasilah untuk menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berpuasa, maka janji Allah melalui sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan surga. Allahu akbar. Lis-saimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada dua kesenangan, ada dua kegembiraan. Yang pertama tatkala dia berbuka, dan juga tatkala dia merayakan Idul Fitri, ada kegembiraan, ada kesenangan. Dan yang kedua, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dan mendapatkan surga nanti yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan surga merindukan kepada orang yang berpuasa. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'an, wa saimi fi sahri Ramadan. Surga rindu kepada empat orang. Yang pertama talil Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an. Maka di bulan Ramadan ini disebut juga dengan syahrul Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai guidance, sebagai petunjuk bagi kita untuk menuju keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat, dan menjadi furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka bulan puasa sangat indah apabila kita isi Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Wa hafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Wa mut'imil ji'an, dan orang yang memberi makan orang yang lapar, termasuk orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Ada keutamaan di sini. Man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi khay. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yankusu min ajri saimi syai'an. Barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa, dan tidak dikurangi sedikit pun pahala dari orang yang puasa. Kemudian wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, surga merindukan. Allahu akbar. Ada sebuah pintu namanya di dalam surga, namanya Babur Rayyan. Disitulah orang-orang yang berpuasa masuk dari pintu itu untuk menuju surganya Allah. Innalil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-saimuna yaumal qiyamah. Ada sebuah bab, sebuah pintu di dalam surga dikatakan kepada ar-rayyan, yaitu orang-orang yang berpuasa.
yuqalu ar-rayyan, pintu itu namanya ar-rayyan. Orang-orang yang berpuasa masuk melalui pintu atau babur rayyan itu. Kemudian orang yang puasa tentu saja akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita puasa dengan niat karena Allah, didasari oleh iman kepada Allah dan hanya ingin cari ridha Allah. Apa janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dasarnya karena iman dan karena ingin cari ridha Allah, dia puasa karena iman. Dia puasa ingin cari ridhonya Allah, bukan karena euforia atau bukan karena hanya ikut-ikutan atau karena malu dengan tetangga dan lain sebagainya. Bukan itu. Dasari puasa kita karena iman dan hanya cari ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian ada lagi fadilah keutamaan orang yang berpuasa. Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adahu Allahu bidzalikal yawm wajhahu minan nari 70 kharifan. Seorang hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah, seperti puasa kita ini di bulan Ramadan. Dia puasa karena Allah, dia puasa ingin cari ridhonya Allah, maka Allah akan menjauhkan dari dirinya dari api neraka 70 kharifan, 70 tahun. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa yang kita lakukan. Bahkan dalam sebuah riwayat, mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dari minyak kasturi di hari kiamat. Kullu amali ibni Adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits qudsi, Allah berfirman, setiap amal anak Adam itu adalah baginya kecuali puasa, kata Allah dalam hadits qudsi ini. Puasa itu adalah milik aku dan aku yang akan mengganjarnya. Wasyamu junnah, dan puasa itu adalah benteng dari maksiat, benteng dari dosa. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab wa la yajhal. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Apabila seseorang berpuasa, maka janganlah berkata rafas, jangan berkata kotor, jangan berkata keji, jangan ghibah, jangan fitnah, jangan berbohong, jangan berdusta. Wala yaskhab, jangan membuat kegaduhan, jangan membuat anarkisme, vandalisme. Allahu akbar. Apalagi melakukan terorisme. Wala yajhal, jangan lakukan kebodohan. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un sha'im. Apabila seseorang mencaci maki atau mengajak bertengkar, maka kita harus mengambil sikap. Apa kata Nabi dalam hadis qudsi ini? Katakan kepadanya, inni imru'un sha'im, maaf aku sedang puasa. Di situ berarti ada proses pengendalian diri, tidak mudah terpancing, tidak mudah terprovokasi. Allahu akbar. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi diri Muhammad berada di tangannya, artinya Nabi bersumpah demi Allah, la khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi dari minyak kasturi di sisi Allah pada hari kiamat. Lisaimi farhatani, ada dua kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa. Yafrahuhuma idza aftara, ketika dia berbuka dia bergembira. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, dan ketika nanti berjumpa dengan Allah dia mendapatkan kegembiraan. Kemudian
keutamaan lain daripada ibadah puasa adalah ibadah puasa adalah meninggalkan kesenangan biologis, makan, minum, dan jima. Padahal itu adalah halal. Makan itu halal, minum itu halal, berjima itu halal dengan suami istri. Tapi di bulan Ramadan Allah haramkan. Hal itu untuk memberikan sebuah pendidikan agar umat Islam bisa mengendalikan yang haram. Kalau yang halal saja bisa dikendalikan, maka yang haram pasti akan bisa dikendalikan. Allah